Saat kejadian, tidak ada satupun di antara kami, baik saya dan keluarga, maupun seluruh laskar pengawal yang begitu setia, yang mengira kalau yang melakukan pengejaran, mepet, mengganggu adalah dari kepolisian. Sama sekali kami tidak pernah menduga, kami tidak pernah mengira, apalagi kami menuduh. Yang kami tahu, mereka adalah orang-orang jahat yang ingin mencelakakan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Heksun Arif dari Forum News Network. Pidato yang kita saksikan tadi adalah kemunculan perdana dari Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab setelah peristiwa mengenaskan tewasnya 6 orang laskar Front Pembela Islam di kilometer 50 Jalan Tol Jakarta Cikampek. Dan dari penjelasan Habib Rizik Syihab tadi kita kemudian mendapatkan beberapa perspektif, mulai dari bagaimana penjelasan dari polisi, kemudian penjelasan dari Munarman sebagai sekretaris FPI, dan kemudian kita juga sempat mendengarkan adanya rekaman-rekaman suara dari para laskar sebelum peristiwa itu terjadi, dan sekarang ada penjelasan dari Habib Rizik Syihab yang pada kejadian itu memang berada juga di dalam rombongan. Saat kejadian, tidak ada satupun di antara kami, baik saya dan keluarga, maupun seluruh laskar pengawal yang begitu setia, yang mengira kalau yang melakukan pengejaran, mepet, mengganggu adalah dari kepolisian. Sama sekali kami tidak pernah menduga, kami tidak pernah mengira, apalagi kami menuduh. Yang kami tahu, mereka adalah orang-orang jahat yang ingin mencelakakan kami. Dan jumlah mereka bukan 1, 2, 3 mobil. Banyak sekali mobil saling silih berganti, berupaya untuk maju ke depan, untuk bisa sampai ke mobil Habib Hanif yang persis ada di belakang saya, bahkan untuk bisa mencapai mobil saya yang ada di depan. Tapi dengan gagah luar biasa, para syuhada kita, laskar-laskar pengawal yang paling belakang ini, sudah ada 2 mobil. Luar biasa. Mereka cerdas, mereka brilian, mereka berani. Mereka dengan begitu luar biasa mengendalikan situasi dan kondisi, sehingga para penjahat tadi tidak satupun yang berhasil untuk mencapai kami. Ini menunjukkan bagaimana sigapnya mereka, cerdasnya mereka, pintarnya mereka, beraninya mereka tanpa senjata. Itu kedua yang ingin saya sampaikan. Dan poin ketiga, bahwa tuduhan kalau pengawal-pengawal kami dipersenjatai adalah fitnah besar, bohong besar. Tidak ada satupun pengawal kami yang dipersenjatai. Berkaitan dengan peristiwa tersebut, salah satu orang tua korban laskar FPI menantang untuk melakukan mubahalah. Mubahalah ini semacam sumpah saling melaknat. Jadi dia menantang kepada polisi untuk membuktikan siapa yang benar. Sebab menurut dia sangat yakin bahwa tidak terjadi tembak-menembak seperti yang dikatakan oleh polisi, dan kemudian juga anaknya tidak membawa senjata. Jadi seperti dikatakan oleh Suhada, orang tua Faiz Muhammad Syukur, salah satu anggota Laskar Front Pembela Islam yang tewas, kalian datangkan keluarga kalian dan saya datangkan keluarga saya. Mari bermubahalah. Benarkah anak saya membawa senjata atau tidak? Nanti siapa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mubahalah ini biasanya terjadi ketika memang kedua belah pihak saling bersikukuh bahwa pendapat mereka yang benar, dan kemudian mereka melaporkan ini, mengadu pada Allah dengan mengangkat sumpah, dan siapa yang kemudian salah biasanya akan mendapat laknat dari Allah. Sebelumnya memang muncul simpang siur. Pertama kali muncul penjelasan dari Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran, yang mengaku bahwa terjadi tembak-menembak antara anggotanya dengan laskar Front Pembela Islam. Dan kemudian karena merasa terpepet, anggotanya kemudian melakukan tembakan yang disebut menurut dia sebagai tembakan yang terukur.
Tetapi penjelasan dari Kapolda Metro Jaya ini kemudian dibantah oleh Munarman. Dari sejumlah penelusuran yang dilakukan oleh media, seperti yang dilakukan oleh Tempo, memang kemudian memunculkan versi baru. Misalnya Tempo ketika melakukan semacam penelusuran di KM 50, dia bertemu dengan sejumlah saksi yang menjelaskan bahwa ketika peristiwa terjadi memang tidak terjadi tembak-menembak. Jadi ketika itu dia melihat 6 orang laskar ini yang diduga, yang kemudian diketahui sebagai laskar, itu turun dari mobil, diminta turun dari mobil oleh sejumlah petugas kepolisian. Dan saksi ini kemudian bersumpah bahwa dia melihat para anggota laskar ini, 6 orang anggota laskar itu masih hidup. Jadi tentu saja versi yang ditemukan oleh wartawan Tempo ini berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Kapolda. Tetapi ada satu saksi lagi yang diwawancarai oleh Tempo dan membenarkan peristiwa yang sama, tapi menurut dia mengaku memang melihat polisi itu mengeluarkan senjata tajam dari minibus yang ditumpangi oleh 6 orang laskar Front Pembela Islam ini. Apakah kemudian ini yang dimaksud oleh polisi sebagai senjata tajam oleh anggota Front Pembela yang dimiliki oleh Front Pembela Islam untuk menyerang polisi, atau bahkan kemudian kan polisi juga menjelaskan ada pistol, ada tembakan dari anggota laskar Front Pembela Islam. Nah, Detik juga melakukan penelusuran yang sama. Detik mewawancarai seorang pedagang di situ yang dia ketika malam itu dia mendengar ada semacam seperti mobil yang menabrak pembatas jalan gitu, seperti dengar suara letusan. Dan ketika dia mencoba mendekat, dia melihat banyak sekali polisi yang kemudian meminta mereka untuk tidak mendekat ke lokasi kejadian. Bahkan mobil-mobil yang akan masuk ke rest area diminta oleh polisi untuk kembali melanjutkan perjalanannya. Dari berbagai narasumber yang diwawancarai oleh beberapa media tadi, kelihatannya memang versinya rada mirip dengan apa yang disampaikan oleh Front Pembela Islam. Tidak terjadi tembak-menembak, dan kemudian yang masih menjadi pertanyaan, di mana lokasi kematian dari 6 orang laskar FPI ini. Sebab kalau kita mengutip Munarman, disebutkan bahwa mereka kemudian sebelumnya kan disebut diculik oleh orang-orang yang tidak dikenal. Seperti juga dikatakan oleh Habib Rizik Sihab tadi. Perkembangan kasus ini menjadi menarik karena ketika kemudian para keluarga korban dan FPI berhasil membawa pulang jenazah para korban, dibawa pulang dari rumah sakit Polri Kramat Jati dan dibawa ke markas FPI di Petamburan. Di sana sempat kembali dibuka, dikafani dan sebagainya. Dan menurut kesaksian dari Wakil Sekjen Front Pembela Islam Aziz Janwar, memang ada tanda-tanda bahwa para laskar Front Pembela Islam ini ditembak. Berikut penjelasan dari Aziz Janwar. Kami mengupdate terkait kondisi jenazah. Yang pertama, bahwa seluruh jenazah syuhada terdapat lebih dari 1 lubang peluru. Kemudian yang kedua, bahwa tembakan terhadap para syuhada tersebut memiliki kesamaan sasaran, yaitu semua mengarah tembakannya ke arah jantung para syuhada. Kemudian yang ketiga, dilihat dari bekas tembakan, menurut para ahli yang hadir pada pemandian jenazah, bahwa para syuhada tersebut ditembak dari jarak yang cukup dekat. Kemudian juga bahwa menurut para ahli yang hadir, tembakan ke arah jantung para syuhada tersebut dilakukan ada yang dari depan, ada yang dari belakang, dan diduga juga bahwa tubuh sebagian besar para syuhada terdapat tanda-tanda bekas penyiksaan yang terlihat lumayan jelas. Soal ini memang harus dibikin terang. Jangan sampai kemudian terjadi trial by the press atau pengadilan melalui media, pengadilan melalui opini, apalagi trial by the medsos, peradilan melalui media sosial. Yang ini jauh lebih kejam gitu, karena kadang-kadang banyak sekali informasi yang simpang siur dan validitas infonya itu memang dipertanyakan dan diragukan. Karena itu tentu saja kita menghargai langkah-langkah yang dilakukan oleh Mabes Polri mengambil alih kasus ini dan kemudian menurunkan divisi Propam. Kabarnya ada sekitar 30 orang petugas yang diminta untuk turun tangan, melakukan penyidikan dan memeriksa para pelaku penembakan ini. Apa sesungguhnya yang terjadi? Tapi tentu saja banyak juga kalangan yang masih terus mendorong dibentuknya tim independen, dan seperti juga FPI tadi menginginkan agar Komnas HAM turun. Bahkan FPI menginginkan tidak hanya Komnas HAM, juga ada Komnas Perempuan dan Komnas Anak-anak. Mengapa? Karena dalam peristiwa tersebut di dalam mobil menantu Habib Rizik itu ada perempuan dan anak-anak. Jenazah korban sendiri sudah dimakamkan hari Rabu pagi, 5 orang di
kawasan Megamendung di markas Front Pembela Islam di Megamendung, Bogor, Jawa Barat, dan 1 orang dimakamkan oleh keluarganya sendiri. Iring-iringan jenazah menuju pemakaman Megamendung diikuti oleh ribuan umat Islam. Jam menunjukkan 6:54 waktu Indonesia bagian Barat. Detik-detik mau menguburkan Semoga Allah takdirkan kita meninggal sebagai syuhada seperti mereka. Syarul Fatihah. Tetapi ditutupnya liang kubur para laskar Front Pembela Islam ini tidak menutup kasus itu begitu saja, dan kontroversinya masih terus berlanjut. Tentu ini menjadi tugas dari pemerintah untuk membuat persoalan ini menjadi lebih terang, lebih transparan. Jangan lupa bahwa kasus ini sekarang ini menjadi sorotan nasional, bahkan dunia internasional. Media-media internasional menyoroti persoalan ini dengan serius. Karena itu kita mendorong agar kasus ini segera dilakukan investigasi, dicari fakta, semacam fact finding, ditemukan fakta-fakta seperti apa, dan kemudian diberikan penjelasan seterang-terangnya kepada publik. Dengan begitu, tidak simpang siur persoalannya dan berita-berita yang tidak benar juga berseliweran, ini bisa kita minimalisir. Saya Hasmul Arif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah 6 meninggal anak bangsa disertai dengan kesimpang siuran informasi, penjelasan yang berbeda baik dari kepolisian maupun dari FPI, dan ini sangat-sangat membingungkan masyarakat, juga mencemaskan. Oleh karena itu dihimbau kepada siapapun, mari sungguh-sungguh kita menahan diri dari tindakan kekerasan kepada siapapun dengan cara apapun, karena kekerasan pasti menimbulkan masalah baru. Dan hindari menyebarkan informasi, penjelasan yang salah, karena itu kedustaan yang akan sangat menyesatkan masyarakat. Yang kedua, semoga akan ada lembaga independen yang dipercaya oleh seluruh masyarakat untuk bisa mengungkap semua ini dengan sejelas-jelasnya, setransparan mungkin, sehingga kebenaran itu nyata dan keadilan itu terbukti. Karena inilah yang sangat dirindukan oleh masyarakat, agar masyarakat bisa bertindak dengan tepat. Dan mari, yang ketiga, kita perbanyak doa, karena yakin Allah menyaksikan segala-galanya, dan Allah lah yang maha tahu yang sesungguhnya. Dengan doa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan yang benar itu nyata kebenarannya, dan mampukan kami menapakinya, memperjuangkannya. Dan tampakkan ya Allah yang batil itu nyata kebatilannya, dan mampukan kami untuk menjauhinya, menyingkirkan kebatilan. Ini adalah doa yang sangat adil yang harus kita mohon kepada Allah, agar Allah membukakan semua ini sehingga kita bisa bersikap dengan benar dan adil. Semoga kejadian ini tidak terulang kembali, dan semoga bangsa kita benar-benar tegak dalam kebenaran dan keadilan, karena hanya itulah yang akan membuat bangsa ini bermartabat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.